Oke Pak, oke. Oke, belum Kalau gitu saya mulai record? kan ya. Sebentar lagi sampai merah. Nah, sekarang sudah bisa. Sudah. Udah. Oke, kita lanjutkan shift kedua ini dengan membuktikan mungkin yang kita ambil yang ada negatifnya. Mengapa turunan kos adalah min sin? Ya, kita lihat termasuk yang kedua, ya. Jadi kalau fungsi x adalah cos x, mengapa turunannya adalah min sin x? Nah, dari mana tuh? Nah, kalau fungsi x adalah cos x, kita cari fungsi x plus h. Berapa? Itu cos x plus h. Enggak? Ikuti namanya. Jadi kalau fungsi x adalah cos x, fungsi p cos p, fungsi x plus h cos x plus h. Nah, kita tahu turunan pertamanya ya aksen atau apa? Ya aksen atau dy per dx atau boleh nggak fungsi aksen x adalah harga batas yaitu limit h menuju 0 fungsi x plus x fungsi x plus h ya. Kita ukuran fungsi x per h. Nah, kita masukkan itu limit h menuju 0 dari cos x tambah h kurang fungsi x-nya adalah cos x per h. Nah, cos kurang cos apa? Ini rumus trigonometri waktu di SMA. Cos kurang cos? Udah lupa ya. Halo? Ingat nggak rumusnya? Halo? Lari. Nggak ingat, Pak. Nggak ingat. Kok salah? Ini kok tulisannya lari ke sini? Hah? Oke. Baik. Mungkin Anda masih ingat rumus yang itu? Masih ingat dasarnya sin tambah sin A tambah sin B apa? Sin tambah sin 2 sin cos. Masih ingat enggak? Sudut pertama dijumlahkan dibagi 2, gitu kan? Sudut kedua selisih dibagi 2. Masih ingat? Sin tambah sin 2 sin cos. Kemudian sin kurang sin apa? Sin kurang sin kebalikan 2 kosin. 2 kosin. Sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. Per 2 ya. Itu kan cos A tambah cos B. 2 cos cos. Ya, 2 cos cos. Kemudian cos kurang cos min 2 sin sin. Ini juga sudutnya sama tuh. Sudut pertama jumlah per 2 atau setengah kali jumlah, setengah kali selisih. Nah, kebalikannya dibalik dari sini ambil 2 sin cos. 2 sin cos. 2 sin cos berasal dari apa? Kita balik lagi. 2 sin cos berasal dari sin tambah sin. Sin tambah sin. Yaitu apa? Sudut pertama jumlah. Ya, sudut pertama jumlah. Sudut kedua selisih. Benar enggak? Kebalikannya 2 kosin. 2 kosin adalah asalnya sin kurang sin. Sin kurang sin, sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. Kemudian 2 cos cos. 2 cos cos adalah cos tambah cos. Cos tambah cos, sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. Nah, ini harusnya min 2 sin sin ya, harusnya. Min 2 sin sin adalah berasal dari cos kurang cos
Huruf pertama jumlah, huruf kedua selisih. Tetapi kalau ini jadi plus, ini artinya dikali min 1 semuanya. Ya, dikali min 1. Berarti dikali min 1, ini berubah nih jadi plus 2 sin sin, 2 sin X sin Y, sama dengan ini terbalik sudah. Ini terbalik. Yang min jadi plus, cos selisih dulu, dikurang, ini jadi min ya, min cos X, X tambah Y. Ini rumusnya, sudah tahu ya? Berarti yang kita pakai ini cos kurang cos, mana? Cos kurang cos ini. Halo? Cos kurang cos min 2 sin sin, betul enggak? Halo, di sini. Cos kurang cos min 2 sin sin. Ini kalau kebalikannya. Nah, kita masukkan di sini menjadi apa? Limit H menuju 0, cos kurang cos min 2 sin sin. Huruf pertama jumlah per 2, setengah kan jumlah, berarti X tambah H itu tambah X dibagi 2. Sini apa? X tambah H dikurang X per 2, gitu kan? Per H. Ya. Per H. Ya, per H. Sehingga hasilnya limit H menuju 0 ya. Min 2 sin berapa tuh? Ini X tambah X apa? 2X tambah H per 2 gitu. Dikali sin, ini X kurang X habis ya. Berarti tinggal sin H per 2, betul enggak? Per H. Halo? Jelas nggak habis ini? Yang online jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ya, berikutnya jadi apa? Nah, di sini yang kita lihat ini nanti yang jadi satu itu adalah, ingat nggak? Trigonometri, ya, fungsi limit trigonometri hanya sin dan cos. Jadi sin H per 2, H per 2 gitu. Ya, gitu. Jadi ini lanjutkan sama dengan yaitu Y aksennya sama dengan apa? Limit H menuju 0. Tadi apa tadi? Kita sin H per 2 per 2. Betul enggak? H per 2 tadi. Kita sengaja ya, atau begini dulu. Tadi sini ada apa tadi? Tadi apa ya? Min 2 sin sin ya, min 2 sin sin, 1 2X per H per H ya. Jadi di sini menjadi ini adalah min 2 sin apa? X plus 2X plus H ya, per 2 bentuknya. Nah, ini ada H tadi kan? Kan begini nak tadi. Halo. Karena sudut ini adalah H per 2, sini kita sengaja bikin H per 2 juga. Yang ada H tadi kan, karena ini dibagi 2, di bawah ini kita kali apa nih? Supaya H per 2 jadi total H dikali 2 nak? 2 per 1, sama nak? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jelas ini? Ini tadi ini per H nih. Tapi karena sudut sini sinnya H per 2, sini sengaja kita bikin H per 2. 2 ini tidak ada tadi ini setengah nih, supaya setengah jadi 1 di penyebutnya dikali berapa? 2 per 1 kan? Ya enggak? Setengah kali 2 per 1 kan 1. Nah, ini nilainya 1. Ya, ini 1 nilainya. Sehingga ini adalah 1 dikali, nah ini 2-nya coret. Sehingga min sin 2X ditambah H-nya menuju 0, bukan di 0, per 2. Sudah. Sama dengan berapa? Halo? Min sin 2X bagi 2X. Hasilnya adalah min sin X.
Jadi, mengapa turunan cos adalah min sin X? Yang di online cukup jelas? Jelas. Yang online nih, mengapa sampai sekarang belum bisa masuk ya? Hah? Belum vaksin kedua, Pak. Oh, ya belum vaksin lengkap. Oh, ya, oke lah, ngerti saya. Baik. Nah, sekarang kita untuk selanjutnya saya akan buktikan rumus UV. Ya, UV. Kalau Y sama dengan U kali V, mengapa turunannya adalah, nah, Anda biasanya U aksen V plus V aksen U, betul enggak? Kalau saya belajar gampangnya UV tambah UV, gitu aja, gampang. Sama bentuk ini, UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. Gampang kan ya? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Nah, sekarang rumusnya datang dari mana? Ini soalnya ini kan. Buktinya, ini pernah terjadi tahun 1988, waktu saya ngajar di BINUS juga. Ditanya seorang mahasiswa jurusan manajemen informatika waktu itu. Pak, ini rumus datang dari mana? Ya? Saya waktu itu juga belum tahu. Tapi saya coba, saya gunakan len. Len itu adalah logaritma dalam pokok E, len kiri sama dengan len kanan. Jadi len Y sama dengan, nah len UV ini ada rumusnya apa? Log AB adalah log A tambah log B. Nah, ini len U tambah len V. Benar nggak? Halo? Log AB adalah log A tambah log B. Di len UV lah len U tambah len V. Ya, sesuai rumusnya. Ini berubah wujud, berubah bentuk. Ya, berubah bentuk. Baru ini didiferensialkan ya terhadap X. Nah, sekarang kalau Y sama dengan len U, turunannya apa? Ingat? Ini belum kita belajar ya. Kalau Y sama len U, Y aksen adalah apa? Y aksen adalah, halo, seper U kali U aksen, betul nggak? Ya, seper U kali U aksen. Oh iya, sebetulnya ini saya ajarkan ini dulu ya, tadi nggak apa-apa lah, supaya tahu aja. Ya, sehingga len Y kalau kita turunkan apa? Len Y adalah seper Y kali Y aksen. Ikuti rumus nih. Nih. Len U turunannya seper U kali U aksen. Nah, terus len U turunannya seper U kali U aksen. Len V turunannya seper V kali V aksen. Nah, ini kan artinya Y aksen per Y sama dengan U aksen per U tambah V aksen per V. Nah, kalau sampai sini jelas nih. Kemudian Y ini dikali silang. Ya, dikali silang jadi apa? Y aksen adalah Y dikali silang Y dikali U aksen per U tambah V aksen per V. Nah, Y itu apa? Y itu soal kan? Y itu UV. Nah. Benar enggak? Y itu adalah soal. Y itu UV sehingga Y aksen sama dengan apa? UV dikali U aksen per U ditambah V aksen per V. Apa yang terjadi? Kita kaliin satu-satu. UV kali U aksen per U ditambah UV kali V aksen per V. Yang kita coret, di sini U-nya kita coret, di sini V-nya kita coret. Maka Y aksen sama dengan apa? Ini V kali U aksen, kalau kita balik U aksen V ditambah U kali V aksen. Nah ini, sebutin enggak rumusnya? Halo? Kalau Y sama UV, mengapa turunannya UV tambah UV ujung-ujung aksen? Betul enggak? Ya, asal usulnya dari sana. Oke ya? Baik. Begitu juga U per V. Ya. Begitu juga U per V. Kalau Y sama kalau Y sama ini ada draw ya. Y sama dengan
Y sama dengan U per V, maka Y aksen ini juga caranya UV kurang UV. Kalau tadi U kali V, UV tambah UV, ini UV kurang UV. Ujung-ujung aksen sama. Tapi per penyebut pangkat 2. Itu bedanya, per penyebut pangkat 2. Ya. Nah, dari mana rumus ini? Sama caranya, ya, soal ini kita lenkan. Len kiri sama dengan len kanan. Jadi len Y sama dengan apa? Log A per B apa? Log A kurang log B enggak? Log A per B adalah log A kurang log B. Berarti ini len U per V adalah len U kurang len V. Ingat ini baru berubah wujud atau bentuknya. Baru ini di diferensial terhadap X. Jadi apa? Dan Y turunannya seper Y kali Y aksen, dan U seper U kali U aksen, dan V seper V, yakni dan V kali V aksen. Ini artinya Y aksen per Y, ini U aksen per U, ya, U aksen per U kurang V aksen per V. Nah, Y-nya kita kali silang, sehingga Y aksen sama dengan apa? Y dikali U aksen per U dikurang V aksen per V. Betul enggak? Nah, sehingga Y aksen sama dengan Y itu apa? Y itu soal. Soalnya apa sih? U per V, ya, ganti. Y itu adalah U per V kali U aksen per U dikurang V aksen per V. Sekarang kita kaliin satu persatu. U per V dikali U aksen per U dikurang U per V dikali V aksen per V. Apa yang terjadi? Ini U-nya tercoret, maka tinggallah U aksen per V dikurang UV aksen per V kali V, V kuadrat. Ini ada aksennya. V kuadrat, ya. Karena ini V kuadrat, ini penyebutnya kita samakan kali V. Berarti ini kali V per V kan satu nih. Sehingga Y aksen adalah apa nih? U aksen kali V per V kuadrat dikurang UV aksen. Penyebutnya sekarang sudah sama, V kuadrat sama V kuadrat. Ditebutilah rumusnya bahwa kalau U per V turunannya adalah UV kurang UV ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Jelas? Sampai sana jelas? Halo? Baik. Ya. Ini sebenarnya tidak perlu catat, ini nanti saya berikan juga ya. Saya kirim. Save dulu ya, takutnya hilang. Baik, kalau sudah, sebentar lagi kita lanjutkan. Sebenarnya sebelum ini yang tadi kita sudah buktikan, ya. Jenuh ya? Jenuh? Are you boring? Boring. Oke. Nah, tadi sebelumnya kan Y sama dengan X pangkat. Ini tadi udah ya. Yang pertama tadi harusnya X pangkat N. Ini sudah kita buktikan dari Y aksen adalah N kali X pangkat N. Tetapi hati-hati kalau dia bentuknya majemuk, plural, U pangkat N, di mana U adalah fungsi X bukan X ya, sehingga dia aksennya adalah N kali U pangkat N-1 kali U aksen, jangan lupa. Di mana U aksennya adalah sama dengan DU per DX. Sudah jelas? Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga mengapa kalau kita lihat fungsi X adalah E pangkat X, mengapa turunannya adalah tetap E pangkat X juga? Kalian tahu? E pangkat X. E itu ingat enggak? E itu bilangan Euler 2,71, 82, 81 dan seterusnya. Ingat enggak? Halo? Kalau fungsi E pangkat X, mengapa turunannya E pangkat X juga? Kan saya tanya, mana dulu kita buktikan eksponensial atau len?
Harusnya eksponensial ya. Karena kebalikan eksponensial adalah ln ya. Jadi ini seperti rumus tadi juga kita cari fungsi x plus h berapa? E pangkat x plus h. Dan ini bisa dipecah menjadi, ingat enggak kalau dikalikan pangkatnya dijumlahkan, ini boleh pecah menjadi e pangkat x kali e pangkat h enggak? Karena kalau kita kalikan pangkatnya kita jumlahkan x tambah h, betul enggak? Kalau dikalikan pangkatnya dijumlahkan. Kalau pangkatnya jumlah berarti ini sama perkalian e pangkat x kali e pangkat h. Benar ini? Kalau dikalikan pangkat dijumlahkan x tambah h ya. Sehingga turunan pertamanya adalah apa tadi? Limit h menuju 0 dari fungsi x plus h kurang fungsi x per h. Apa yang terjadi? Limit h menuju 0 e pangkat x kali e pangkat h dikurang fungsi x-nya e pangkat x per h. Ada yang sama sini? Halo? E pangkat x kita keluarkan. Jadi limit h menuju 0 dari e pangkat x tinggallah e pangkat h kurang 1 per h. Nah, kita tahu e pangkat x ini boleh keluar enggak dari limit? Ya, boleh keluar sehingga jadi bentuknya reaksennya adalah e pangkat x kali limit apa tadi? H menuju 0 e pangkat h kurang 1 per h. Ini yang minggu lalu saya rebutin lah ya. Belum ya? Belum ya. Baik. Nah, ini bagaimana kita membuktikan ini? Yang belakang nih nilainya 1 nih. Ini belakangnya pasti nilainya 1 nih. Dapat nih. Caranya adalah ya, kalau kita cari ya. Ya kita cari ya, limit h menuju 0 e pangkat h kurang 1 per h. Apa tuh belajar apa tuh? Ada dulu a pangkat x kurang 1 per x. Ada sebutkan caranya sama. Yang bagian pembilang ini kita misalkan dengan apa? Misalkan dengan t. Misalkan t sama dengan e pangkat h kurang 1. Kemudian Anda gunakan min 1-nya pindah. Min 1 pindah ke kiri jadi plus 1 tambah t adalah e pangkat h. Kemudian ini dilenkan. Len kiri sama dengan len kanan. Apa yang terjadi? Ini adalah len 1 tambah t sama dengan h. Betul enggak? Len e pangkat h sama dengan h enggak? Len e pangkat 5, 5. Betul enggak? Jadi len e pangkat h adalah h. Jadi h-nya ini ya. Halo? Kemudian karena ini kita ubah dalam t, masih ingat enggak? Kalau h menuju 0, nah ini sini ini apa t ini? H menuju 0, maka t menuju berapa? Nah t di sini t sama dengan ini, t sama dengan ini, t menuju e pangkat h kurang 1. H menuju 0 ya kita ganti, h-nya 0, e pangkat 0 kurang 1. Apa dia? T menuju 1, e pangkat 0 1. 1 kurang 1 0. Berarti t juga menuju 0. Sehingga bentuk ini ya, bentuk ini menjadi apa? Limit h menuju 0 diganti dengan t menuju 0. Nah, e pangkat h kurang 1 dimisalkan apa tadi? E pangkat h kurang 1 dimisalkan dengan t. T per h-nya sama dengan apa? H-nya sama dengan apa? H-nya adalah len 1 plus t. Ya. Nah, kita teruskan. Kemudian t-nya kita turunkan ke bawah. Ya. Turunkan ke bawah jadi apa? Limit t menuju 0 1 per len seperti ya. Len dari 1 tambah t, betul enggak? Halo. T turun ke bawah seperti enggak atau t pangkat min 1? Turun ke bawah t pangkat min 1 atau seperti. Nah, karena ini len, Anda ingat sifat logaritma pengali di depan len dipindahkan belakang jadi pangkat.
Sehingga ini menjadi apa? Limit T menuju 0 dari 1 per ln 1 tambah T pangkat seperti itu. Nah, sifat limit, masih ingat enggak? Limit tambah limit, limit kurang limit, limit kali limit, limit bagi limit. Nah, ini limit bagi limit. Limit itu boleh adalah limit T menuju 0 dari 1 per limit T menuju 0 dari ln 1 tambah T pangkat seperti. Sampai sini jelas? Nah, kemudian Anda tahu limit 1 berapa? 1. Limit konstan 1. Kemudian limit ln sama enggak ln limit? Limit ln sama enggak dengan ln limit? Ya, waktu kita belajar apa dulu sebelumnya. Sehingga bentuk ini menjadi halamannya udah habis ya? Halamannya habis, kita harus ini. Pak, sebelum ke lainnya, boleh nggak saya lihat slide 15 lagi? Aku masih belum selesai tulis. Nah, ini belum selesai, belum? Bagaimana? Nomor slide 19, Pak, yang sebelumnya. Kenapa? Yang slide sebelumnya saya belum selesai ini. Yang mana? Tulis. Yang sebelumnya yang ini. Ini. Ya. Sebentar lagi. Dah. Terima kasih. Oke, ini saya harus insert. Ini saya copy aja ya. Ini dihapus, menghapus. Ini saya bikin halamannya bentar ya. Halamannya. Oh, tadi Anda lagi mencatat ya? Sorry. Udah selesai belum tadi? Belum ya? Sudah Pak, sudah. Saya. Oke, ini saya copy dulu nih, soalnya kalau enggak nanti halamannya banyak nih. Sudah. Nanti kalau apa? Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kan sampai sini ya. Halo? Sampai sana? Bahwa E pangkat H kurang ini. Limit H menuju 0 dari E pangkat H kurang 1 per H. Hasilnya ini. Ya. Limit 1, limit bawahnya limit ln limit. Ya. Kita balik ya. Sehingga terjadi apa tadi? Limit H menuju 0 dari E pangkat H kurang 1 per H adalah tadi limit 1 ya. Kalau limit 1 kemudian limit ln sama enggak ln limit? Ln limit ya, limit ln sama dengan limit ln sama ln limit. H menuju 0 dari apa? 1 tambah T pangkat seperti ya. Halo? Nah, ini sama dengan apa? 1 per ln. Nah, sesuai rumusnya masih ingat nih? Ini kalau di Mason tipenya tipe apa nih? Halo? 1 tambah U pangkat V. 1 plus U tambah, atau ini tes nih. Ini T ya. Sorry, saya maaf. Ini salah, bukan H tapi T nih. Ya, ini sebelumnya apa? Benar ya, sebelumnya T. Benar ya. Jadi T menuju 0 ya. Ini T menuju 0.
Berarti ini kalau masuk T-nya 0, 1 tambah 0, 1, sepenuh tak hingga ya dalam ilustrasinya. Ini satu pangkat terhingga istimewa, limit dari 1 plus U, ini U-nya. Ini U-nya, ini apa? V-nya, sesuai rumusnya. E pangkat limit, T menuju 0, U-nya T, V-nya seperti. Itu right. Sehingga hasilnya seper len E pangkat 1. Len E ya, E pangkat 1. Sama dengan apa? Len E berapa? Halo, yang di online, len E sama dengan 1. Apa ya? Len E itu kan logarima dalam pokok E, len itu log mal berapa ya? Ini kan log E per log E nih. Kalau dibacakan nih, log E per log E adalah 1 ya kan? Sehingga hasilnya adalah 1 ini kan. Nah, tadi soal tadi apa? Kita balik lagi yang tadi sebelumnya mana nih? Ini. Hiasan tadi rumusnya mana nih? Ini. Hiasan adalah E pangkat X kali limit ini kan. Limit dari E pangkat H kurang 1 per H ya kan. Yang nilainya 1. Sudah kita buktikan. Sehingga ini adalah tadi apa? Hiasannya adalah kasalin, hiasannya adalah E pangkat X kali limit H menuju 0 E pangkat H kurang 1 per H ini nilainya 1 ya, adalah E pangkat X kali 1 sehingga Y aksennya sama dengan E pangkat X. Jadi turunan dari E pangkat X adalah 1. Turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X juga, ya kan? Turunan dari eksponensial E pangkat X adalah E pangkat juga. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Yang online? Tidak. Tidak ada. Anda perlu catat atau terus? Lanjutin terus saja, Pak. Ya, nanti ini saya berikan juga, ya. Ini Ya. maaf, akan saya berikan juga ke Anda. Jadi tidak khawatir, saya akan share ke Anda. Baik, kalau sudah, ini saya teruskan. Sekarang, kalau E pangkat eksponensial sudah bisa, len kita bisa buktikan. Oh ya, tadi kalau sudah terbuktikan yang singlenya adalah E pangkat X, turunannya adalah E pangkat X juga, maka kalau E pangkat U, maka Y aksen adalah E pangkat U kali U aksen. Sebagai contoh, kalau tunggal ya udah ya, tetap E pangkat X ya. Kalau E pangkat misalnya sini X kuadrat tambah 5X tambah 7, berapa Y aksen? Halo? Rumusnya kan E pangkat U kali U aksen ya, kali U aksen. X kuadrat tambah 5X plus 7 aksen. Berapa tuh? Ini turunkan berapa? Ini dulu. Turunkan berapa nih? X kuadrat turunkan 2X. Ya kan? 5X turun 5 ke 1, 5. 7 turunkan 0 ya. Kali E pangkat X kuadrat tambah 5X plus 7. Ya. Inilah jawabannya. Paham maksudnya? Contohnya? Halo? Kalau akar jadi bentuk ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat contohnya yang sebelumnya yaitu U pangkat N tadi, mungkin saya lupa contohkan. Kalau tadi kan Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen apa? N kali U pangkat N-1 kali U aksen. Jangan lupa ada U aksennya. Jadi kalau ada modelnya akar 3, akar berapa? Akar 7 dari X kuadrat tambah 5X tambah 7 kurung pangkat 2, ini jadikan bentuk eksponen, yaitu X kuadrat tambah 5X plus 7 pangkat fungsinya 2 dibagi bilang akar 2 per 7. Ini N nya U pangkat N. Jadi Y aksen apa?
Y aksen adalah N-nya 2/7, ini N-nya, kali U-nya X kuadrat plus 5E plus 7, pangkat N kurang 1, kali U aksen, jangan lupa ada U aksen ya. X kuadrat 5X plus 7 aksen, karena U aksennya belum tentu 1 ini, kita turunkan. Ini 2/7 kali apa? X kuadrat 5X plus 7, pangkat 27 kurang 1 berapa? Min 1 itu kan 7/7, 2/7 kurang 7/7, min 5/7 ya. Nah, turunan ini berapa? X kuadrat turunkan 2X, 5X turunkan 5 ke 1, 5, 7 turunkan 0 ya. Nah, ini hasilnya 2 boleh di depan kali 2X ya, 2X 2X kali 2X tambah 5 dan kurung. Nah, terus 7-nya tak di bawah, yang ini turun ke bawah nih. Di pangkat min ini supaya plus ini enggak? X kuadrat tambah 5X plus 7 pangkat 57 enggak? Sehingga ini bisa jadikan akar. 2 kali 2X plus 5 per 7, ini menjadi akar berapa? Penyebutnya 7, akar 7 dari X kuadrat tambah 5X plus 7 ya, 7 kurung pangkat 5. Sudah jelas? Ya, itu model U pangkat N-nya bisa dalam bentuk akar. Jelas? Baik. Nah, kalau sudah itu kita belajar dalam bentuk A pangkat X, dalam bentuk eksponensial tapi bukan E tapi A ya. A itu bisa bukan 1 ya. Bukan 1 bukan 0. Nah, mulai lagi nih. Mesti pakai dulu. Oke, lanjutkan dengan kalau Y adalah A pangkat X, mengapa turunannya? Nah, ini yang kita pakai di dalam hospital dulu ya. Ada limit, soal limit apa? A pangkat X ln A. Hasilnya adalah A pangkat X ln A. Nah, dari mana buktinya nih? Ini bagusnya ke bawah ya. Ya pangkat X, maka turunannya adalah apa tadi? A pangkat X ln A. Nah, caranya buktinya apa? Kalau Y adalah A pangkat X, kita gunakan ln. Ln kiri dan ln kanan. Berapa? Ln Y adalah ln A pangkat X. Karena ada pangkat, boleh bawa ke depan untuk logaritma. Logaritma kalau ada A pangkat X, X-nya boleh dipindah ke depan jadi pengali. Jadi ln Y adalah X kali ln A. Ya. Oke. Terus berapa X atau ini? Ya kita mencari aksen ya. Ya aksen itu mengapa aksennya? Nah sampai sini jelas nggak nih? Ini berubah bentuk ya. Ini baru berubah bentuknya. Baru kita diferensialkan, ini diferensialkan terhadap X. Apa tuh? Dan dia turunannya apa tadi? Ln U tadi kita belum buktiin ya. Ln U seper U kali U aksen ya. Belum ya? Berarti ini belum bisa ini dulu ya. Oke, harusnya ini dulu ini. Kalau Y adalah ln U, maka ya atau ln X ya. Y aksen Y ini sama enggak ln E pangkat Y? Y ini sama enggak ln E pangkat Y? Sama. Ln sama dengan ln.
Jangan coret ya, ini bukan perkalian. Hilangkan len-nya. Nah, ini berubah bentuk. Kemudian ini kita turun diferensialkan terhadap X. Ya, diferensialkan terhadap X, maka E pangkat Y turunan siapa? E pangkat Y kali Y aksen ringan. E pangkat U turunannya E pangkat U kali U aksen. E pangkat Y kali Y aksen. U turunkan U aksen. Nah, berapa Y aksen? Y aksen adalah U aksen per E pangkat Y. Nah, kita tahu E pangkat Y itu apa? Mana tadi? E pangkat Y itu adalah U. Maka ini boleh tulis Y aksen adalah 1/U kali U aksen. Nah, ini yang kita pakai tadi membuktikan UV tadi ya dan U per V. Sehingga enggak? Demikian juga yang ini ya. Ini sama. Len Y turunannya 1/Y kali Y aksen sama dengan X len A. Kemudian Y-nya ya, Y-nya 1/Y ya, Y-nya kali silang. Kali silang sehingga Y aksen adalah X turunannya 1 ya. Sorry. Ini X turunannya 1 ya. Ya enggak? Ini turunkan len Y 1/Y kali Y aksen, X turunannya 1, len A konstanta pengali. Ini konstanta pengali. X turunannya 1. Sehingga dikali silang Y kali len A. Maka Y aksen sama dengan apa? Y itu apa? Y itu soal A pangkat X len A. Halo, sampai sini jelas ini? Halo, yang di rumah atau yang ikut online? Jelas sampai sini? Ya. Jelas, Pak. Jadi sebenarnya ini dulu ya. Ini dulu baru ke sini ya. Atau ya, dasarnya ini dipakai di sini ya. Udah itu aja. Ada pertanyaan di sini? Halo. Kalau enggak ada, karena pakai Wacom juga, Mister. Oh, bukan Wacom dah. Oh. Baik. Apa-apa. Nah, sepertinya yang bentuk menjemuknya sama nih. Kalau Y adalah A pangkat U sama nih. Ini langkah pertama apa? Kita lenkan len kiri, len kanan sama. Pangkat boleh berhadapan sebagai pengali sehingga len Y adalah U kali len A. Nah, kemudian ini diferensialkan terhadap X ya, terhadap X sehingga dan Y adalah 1/Y kali Y aksen yang kita cari. U diturunkan U aksen dan A pengali, ikut aja. Sehingga Y-nya kali silang. Sehingga Y aksen adalah Y len A kali U aksen. Nah, Y-nya kita ganti. Y itu apa? Y soalnya. Y kita ganti sehingga Y aksen adalah A pangkat U len A kali U aksen. Inilah turunan dari Y dengan A pangkat U adalah A pangkat U len A kali U aksen. Jelas ya? Kalau Y len X, apa turunannya apa? Ada yang tahu? Separ X. Kalau ikut rumus umumnya separ X kali E aksen 1 ya. Apa arti E aksen bisa tanya? E aksen itu adalah turunan X pada X. Artinya apa? DX pada X 1. Ya, mengapa E aksen 1? Turunan X pada X. DX pada X tadi. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu? So far, any question? Ada pertanyaan yang online? Ada yang nyatet tapi ketinggalan kali, Pak. Ya, boleh. Yang mana? Yang ini? Atau yang sebelumnya lagi? Coba, teman-teman. Ada yang ketinggalan. Sebenarnya saya mau kasih Anda juga nih kan ya. Habis ini saya kirim ke Anda deh ini. Ya, saya kirim ke grup. PowerPoint-nya nyambung ya. Dari isi pertama isi keduanya nyambung, jadi satu file aja. Oke? Nanti dikirim ya, Pak?
Ya, habis kuliah ini saya kirim deh langsung deh. Ya. Cuma ya punya videonya, saya lihat ada nggak di itu ya. Kalau ada terekam ya tadi ya. Ya, Terekam, direkam. nanti saya juga masukkan ke YouTube biasanya gitu. Baik. Sekarang ada ternyata log juga ada turunannya, ya log. Ya, sekarang log ya. Log turunannya apa? Ini yang sinyalnya dulu ya. Kalau Y sama dengan log X bilang pokok A, turunannya apa? Nanti Anda lihat turunannya adalah E aksen, sebetulnya rumusnya E aksen per X ln A. Biasanya E aksen 1 per X ln A. Kalau ini log U per bilang pokok A, ini pasti U aksen per U ln A. Ya. Nah, buktinya apa? Kita lihat. Ya, buktinya kita ubah dulu. Ini kita ubah dulu. Ini artinya sama enggak log X per log A? Halo? Log X bilang pokok A sama enggak log X per log A? Nah, kemudian untuk supaya menjadi ln, maka kita buat pembilang dan penyebut sama-sama dibagi log E. Coba kita bagi log E. Ini artinya log X dibagi log E per log A dibagi log E. Sama enggak? Nah, ini berubah enggak menjadi apa? Kalau dibagi log E per log E kan log E-nya coret kembali lagi semula kan? Nah, ini jadinya apa? Log X dibagi log E sama enggak log X bilang pokok E enggak? Log A dibagi E sama enggak log A bilang pokok E? Anda tahu log yang bilang pokok E itu adalah ln. Ln E, ln X per ln A. Sama enggak? Halo? Jelas sampai sini? Oke? Nah, kemudian ini soal ini konstan ya, ln A ini konstan. Berarti ini boleh Anda letakkannya menjadi 1 ln A konstanta kali ln X. Nah, ya aksen apa? 1 ln A ya, 1 ln A konstanta pengali, ln X turunannya adalah 1 per X. Ln X turunannya 1 per X, betul enggak? Sehingga hasilnya adalah 1 per 1 ke 1 X ln A. Nah, inilah kalau log X per log A adalah hasilnya ini jawabannya adalah 1 per X ln A. Ini untuk yang single. Bagaimana kalau bentuknya majemuk? Ya. Bagaimana kalau majemuk? Plural ya. Y adalah log U bilang pokok A. Sama jalannya juga sama. Ini diubah jadi log U per log A. Kemudian dua-duanya dibagi log E, berarti log U per log E. Ya, tidak usah catat yang nanti saya berikan. Log A dibagi log E. Nah, Anda tahu log U dibagi log E hasilnya log U bilang pokok E. Ini juga log A dibagi log E bilang pokok log A bilang pokok E. Ini adalah ln U per ln E, ln A, benar enggak? Ln U per ln A. Karena log bilang pokok E itu ln. Atau ini berubah soal ini menjadi 1 per ln A konstanta dikali ln U. Yang kita turunkan ln U-nya. Sehingga Y aksen adalah konstanta ikut sebagai pengali saja. Ln U turunannya 1 per U kali U aksen. Ingat ada U aksen. Sehingga hasilnya adalah apa? 1 kali 1 kali U aksen per U ln A. Betul enggak? Ini. Jadi kalau log U dalam pokok A turunannya adalah U aksen per U ln A. Jadi log ada turunannya. Mungkin di SMA tidak diajarkan. Ya. So far, any question? Ada pertanyaan sampai sini? Sejauh ini? Halo.
Nah, sehubungan kita sudah pelajari tentang U per V, UV, maka kita bisa turunkan. Mengapa turunan tangen adalah secant kuadrat X? Ya. Jadi sebenarnya bisa agak pakai yang rumus apa tadi? Limit H min 0, fungsi E plus H kurang, jalannya panjang sekali itu. Ya, panjang sekali. Oleh karena itu, kita gunakan yang singkatnya adalah dengan menggunakan U per V. Jadi kalau Y sama dengan tangen X, mengapa turunannya adalah secant kuadrat X atau sepercos kuadrat X sama ya. Nah, tangen ini kita ubah jadi sin per cos. Sin per cos. Jadi ini bentuknya adalah U per V nih. Ya, bentuknya adalah U per V kan. Jadi ini boleh kita misalkan apa? Misalkan U-nya adalah cos X, V-nya adalah cos salah. U-nya adalah sin X. Ya, U-nya adalah sin X, V-nya adalah cos X. Nah, turunkan U aksen berapa? Turunan sin adalah cos, V aksen adalah min sin. Nah, kemudian Y tadi sama dengan U per V, rumusnya apa? Y aksen adalah apa? UV kurang UV, ya, UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2, betul enggak? Nah, kita masukkan. U aksennya adalah cos X, terus V-nya adalah cos X, kurang ini UV aksen, U-nya adalah sin X, sedangkan V aksennya adalah min sin X. Min sin X. Per penyebut pangkat 2. Penyebutnya adalah cos tadi ya. Cos X pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah apa nih? Cos kali cos adalah cos pangkat 2X. Min kali min plus sin kuadrat X per apa? Cos kuadrat X. Anda tahu cos kuadrat tambah sin kuadrat berapa? 1 per cos kuadrat X. Sama dengan apa? Sama dengan apa? Seper cos kuadrat sama dengan apa? Secant kuadrat. Kan cos kali secant kan 1, sehingga secant adalah seper cos. Jadi seper cos adalah secant. Nah, sekarang pertanyaannya, masih ingat Anda? Anda ada belajar di samping sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1, ada 1 tambah tangen kuadrat adalah 1 tambah tangen kuadrat adalah secant kuadrat. Ada nggak? Halo? Tahu nggak datang dari mana? Ini kelihatan di mata di sini. Coba perhatikan ya. Coba Anda perhatikan ini dengan ini. Coba. Ini sama ini. Coba dibagi ini. Coba bagi. Cos kuadrat. Coba. Cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Ditambah sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Sama dengan apa? Secant kuadrat. Sama nih. Coba. Cos kuadrat kali cos kuadrat berapa? 1 enggak? Ke 0 ya, 1. Terus sin kuadrat sama cos kuadrat, sin kuadrat bagi cos kuadrat, tangen kuadrat enggak? Sama dengan secant kuadrat. Ah, inilah datang rumus itu dari mana? Dari sini. Benar enggak? Dulu enggak terpikir ya? 1 tambah tangen kuadrat mengapa hasilnya secant kuadrat? Sebenarnya dari sini. Demikian juga yang kebalikannya cos yang kotangen juga sama. Datang dari situ juga. Nanti ketemu sin kuadrat bagi sin kuadrat 1, nanti cos kuadrat bagi sin kuadrat adalah cos per sin adalah kotangen sama dengan min kosekant kuadrat. Sama dengan kosekant kuadrat. Ya. Jadi kotangen turunannya adalah kotangen turunannya apa? Udah mulai capek ya.
Ya ini supaya Anda tahu lah ya, kalau meski adik-adik ada nanti, mungkin punya adik yang di SMA, nah kasih ada yang kritis yang tanya, Kak, ini rumusnya datang dari mana ya? Gurunya nggak pernah terangkan misalnya, saya juga nggak pernah dijelaskan. Ini waktu saya jelaskan, oh iya ya, cos bagi cos kuadrat 1, sin kuadrat bagi kuadrat tangan. Nah, 1 tambah 4, aslinya kan sudah tahu secant kuadrat. Dapatlah hubungan itu dari sini, ya. Begitu gak kebalikannya, kita lihat ya. Untuk selanjutnya kebalikannya adalah Y sama dengan apa tadi, kotangan. Kotangan X, kotangan adalah cos per sin. Bentuknya X. Ini bentuk U per V. Nah, turunannya apa tadi? Turunannya adalah turunan tangan adalah secant kuadrat X. Turunan kotangan apa? Min super sin kuadrat. Kita lihat ya, coba. Oke, cos per sin. Sehingga ini bentuk U per V. Nah, kita cari U-nya adalah cos X, V-nya adalah sin X. Coba cari turunannya nih. U aksen adalah, turunan cos adalah min sin. Turunan V adalah V aksen. Turunan sin adalah cos X. Nah, sekarang kita masuk rumus tuh. Y aksen adalah, kalau U per V rumusnya apa? UV kurang UV, ya nak? UV kurang UV, ujung-ujung aksen, ya, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Coba masukkan. U aksennya berapa? Min sin. Kali V. V ini apa? V nya sin. Dikurang. U-nya adalah cos X. V aksennya adalah cos X. Per penyebutnya adalah sin X di pangkat 2. Sehingga hasilnya apa nih? Ini min sin kuadrat. Min sin kuadrat min cos kuadrat X per sin kuadrat X. Sama dengan keluarkan min dalam kurung sin kuadrat X kurang tambah cos kuadrat X, betul nggak? Per sin kuadrat. Sama dengan apa? Min 1 per sin kuadrat. Atau min sama dengan, atau min kosekan kuadrat X enggak? Ada min. Nah ini sama jalannya juga kalau ini misalnya, oh ini memang sama-sama min ya, oke. Kalau misalnya yang ini nih, Anda yang terakhir min dihilangkan, enak. Coba saya salin ya, min sin kuadrat X tambah cos kuadrat X gitu ya, dibagi sin kuadrat X adalah min kosekan kuadrat X. Minnya bagi min, kalau dikali min hilang nggak? Plus ya? Ya, ini hilang ya, ini jadi plus ya. Sehingga kalau dibagi ini berapa nih? Sin kuadrat bagi sin kuadrat berapa? 1. Cos kuadrat bagi sin kuadrat berapa? Kotangen kuadrat. Ini udah plus ya, min tadi sama dengan kosekan kuadrat. Dapatlah hubungan nih, betul enggak? Bahwa 1 tambah kotangen kuadrat adalah kosekan kuadrat. Jelas? Jadi dulunya mungkin Anda belum tahu, sekarang udah tahu ya dari mana itu. Logikanya. Nah, sudah dapat itu, kemudian arcus. Sudah pernah kenal arcus? Arcus itu adalah sudut. Ya. Jadi gini, ini saya save dulu ya, supaya tidak hilang nanti sia-sia. Saya save dulu. Oke. Ini question yang di rumah, di apa, online. Hello everybody. Ini question. Ini saya copy lagi nih. Pak, daripada copy terus, mending Bapak ke home, habis itu new slide saja. Apa? Daripada
copy paste terus, Ya. Bapak ke home yang dekatnya file itu. Nah, mouse-nya ini di atas. Ini ada Nah. home gitu kan, klik saja itu. Oh, Habis itu ada klik new slide. home itu ya, home tuh klik terus New slide. new slide, ya itu bisa sama. Ya, ini juga copy paste ini juga sama kan, cepat juga. Ya. Sama. Oke, ya banyak cara. Ya. Baik, berikutnya kita masuk dengan Arcus, ya Arcus. Ya ini tambah pengetahuan karena di SMA tidak diajarkan Arcus ya. Sebenarnya Arcus itu adalah sudut. Jadi kalau ya Arcus ditulisnya ARC, itu artinya sama dengan sudut pusat atau busur di hadapannya. Busur di hadapan sudut pusat. Jadi kalau saya gambarkan seperti lingkaran ya, lingkaran, nah bagus, gitu. Kalau ini sudut pusat, ini sudut pusat namanya. Ini busur ya, busur AB. Kalau ini sudutnya 45, ini 45 itu kan tadi. Halo? Busur di hadapan sudut pusat, busur AB ini sama enggak sudut pusat ini? Sama kan? Ini sudut pusat nih. Ini busur AB. Busur di depan ini, kalau ini 60 derajat, ini juga 60 derajat. Sama ya? Halo? Ya. Nah ini sudut ini yang biasa lambangnya arcus. Jadi kalau misalnya saya terang dulu ya. Anda tahu sin 30 derajat adalah setengah, benar? Halo? Sin 30 derajat adalah setengah. 30 derajat itu berapa radian? 30 derajat itu berapa radian? Anda tahu pi radian 180 derajat. Yang ditanya 30 derajat, yang diketahui 180 derajat kali yang sama pi radian. Maksudnya apa? Pi per ini coret 6 ya, pi per 6 radian, betul enggak? Halo? Ini boleh diganti dengan sin pi per 6 adalah setengah. Maka sudut pi per 6, ini biasanya tidak derajat tapi dalam radian, pi per 6 itu adalah sudut pusat atau busur di hadapannya, lambangnya ARC, arcus. ARC atau arcus dari sinus yang harganya setengah. Sudah lengkap sekarang? Halo. Jadi kalau sin pi per 6 adalah setengah, pi per 6 ini adalah sudut pusat atau busur di hadapannya, busur AB ya. Busur AB itu busur di hadapan sudut pusat dari sinus dari trigonometrinya yang harganya setengah. Nah, saya contoh lagi. Tangan 45 derajat adalah 1, betul enggak? 45 derajat itu berapa radian? 45 dibagi 180 berapa? 4 ya? Pi per 4 ya? Halo, 45 derajat dalam 45 derajat per 180 kali pi. Jadi pi per 4, betul enggak? Maka sudut pi per 4 adalah sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari tangan yang harganya 1. Nangkap cerita arcus itu? Halo? Oh ya, arcus itu boleh ditulis ya, ini. Arcus ini boleh ditulis enggak dengan lambang arcus sin ini boleh tulis sin pangkat min 1 dari setengah. Itu inverse, itu yang disebut fungsi siklometri. Ya, saya nggak tahu. Mungkin di SMA belum belajar namanya fungsi transenden. Fungsi transenden itu ada 4. Pertama adalah fungsi eksponensial, kedua fungsi logaritmik, logaritma, ya, logaritmik. Ini saling inverse nih. Antara eksponensial dengan logaritmik saling inverse.
Kemudian ada fungsi yang ketiga adalah fungsi trigonometri. Nah, inverse-nya adalah fungsi siklometri. Jadi fungsi trigonometri dan siklometri itu saling inverse. Artinya inverse dari trigonometri adalah siklometri, siklometri inverse-nya adalah trigonometri. Jelas ya? Nah, ini lambangnya boleh ditulis pangkat besar. Jadi begini, kalau arcus ini adalah versinya Eropa, sedang inverse sin pangkat min 1 adalah versinya Amerika. Jadi kalau Anda cari buku kalkulus yang dari Eropa, dia pakai arcus. Tapi kalau yang dari Amerika, dia menggunakan sin pangkat min 1. Gitu gak ini? Ini tulisnya pi per 4 adalah tangen pangkat min 1 itu inverse dari 1. Ya, jadi penulisannya bisa seperti ini. Oke, sudah ngerti arcus? Ingat arcus itu apa tadi? Sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari trigonometrinya yang harganya berapa, ya kan? Hello? Do you understand? Online? Do you understand? Everybody at online? Kalau tidak ada, kita teruskan turunannya sekarang. Nah, apa turunannya? Nah, turunannya. Kalau Y sama dengan arcus sin X. Arcus sin X. Turunannya apa? Nanti hasilnya seper akar 1 kurang X pangkat 2. Nah, dari mana rumus itu? Mengapa rumusnya ini? Nah, caranya ini tadi, ini dibalik nih. Ingat, arcus itu apa tadi? Sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari trigonometrinya sinus yang harganya Y. Betul nggak? Ya, yang harganya X, sorry, yang harganya X. Sehingga sinus, ingat Y itu sudut pusat, itu sudut ya. Sinus dari sudut Y harganya adalah X. Betul nggak? Coba. Halo. Benar itu? Y itu adalah sudut pusat atau arcus ya. Sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari sinus yang harganya X. Enggak? Halo? Kok makin lemas? Sudah lapar ya? Oke, udah tahu ini. Nah, barulah ini dari bentuk ini kita diferensialkan terhadap X. Ini diferensialkan terhadap X. Apa ya hasilnya? Turunan sin apa? Sin Y. Sin Y turunannya apa? Halo, yang di online? Sin Y turunannya apa? Cos Y kali Y aksen. Ingat Y aksen itu DY pada X. X diturunkan berapa? 1 ya. X turunannya adalah 1. Berapa ya? Ya. Sin Y turunannya cos Y kali Y aksen. X turunannya 1. Ya. Berapa Y aksen? Y aksen adalah 1 dibagi cos Y. Nah, sekarang apa hubungan sin Y dan cos Y? Rumus pertambahan belajar trigonometri apa? Sin kuadrat Y tambah cos kuadrat Y sama 1 nah. Anda belajar di sin kuadrat Y tambah cos kuadrat Y adalah 1. Kita ganti, sin Y-nya X. Nanti sin kuadrat Y X pangkat 2 tambah cos kuadrat Y adalah 1. Berapa cos kuadrat Y? 1 dikurang X kuadrat. Berapa cos Y? Akar 1 kurang X kuadrat. Betul enggak? Nonton sini. Y aksen adalah seper, cos Y adalah akar 1 kurang X kuadrat. Sama enggak? Di atas. Nah, dari situ asal rumusnya. Ya. Ini melatih logika juga ya, cara berpikirnya. Nah, hal ini juga berlaku untuk cos juga sama.
Tapi hasilnya kok lawan tanda nanti, Anda lihat. Min 1 di atasnya. Atau min kali. Ya. Oke, kita lihat di berikutnya. Kalau Y, ya, Y itu adalah tadi apa? Arcus cos X. Cos X. Sehingga turunannya adalah min 1 per akar 1 kurang X kuadrat. Kok sama sin lawan tanda ya? Ya kan? Nah, kemudian sama hal yang tadi, ini dibalik lagi. Y ini adalah sudut pusat dari kosinus yang harganya X. Berarti kosinus dari sudut Y adalah X. Benar? Nah, ini kita diferensialkan terhadap X. Hasilnya apa? Cos Y turunkan min sin Y kali Y aksen. Benar? Sama dengan X diturunkan E aksen enggak? E aksen nilainya berapa? 1, ya nah. X diturunkan 1. Sehingga Y aksen berapa? Y aksen adalah 1 dibagi min sin Y. Atau hasilnya min 1 per sin Y. Minnya pindah ke atas boleh kan? Nah, sin Y-nya kita cari. Apa hubungan sin Y dengan cos Y? Yang tadi, bahwa sin kuadrat Y tambah cos kuadrat Y adalah 1. Kita ganti cos Y-nya X, maka kita ganti cos Y-nya. Cos Y sama dengan X, cos kuadrat Y berapa? X kuadrat sama dengan 1. Berapa sin kuadrat Y? Sin kuadrat Y adalah 1 dikurang X kuadrat. Berapa sin Y? Sin Y adalah akar 1 kuadrat X kuadrat. Ini kita ganti ke sini. Kita ganti sehingga Y aksen adalah min 1 per akar 1 kurang X kuadrat. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Anda kalau ya silakan, ada yang bertanya? Mr. Alex? Jelas, Pak, jelas. Jelas. Nah, sekarang apa hubungan ya? Ya. Apa hubungan akusin sama akukos? Ada yang tahu enggak? Kok turunannya berlawan tanda ya? Sekarang pertanyaannya, apa hubungan akusin dengan akukos? Relevansinya, hubungannya. Ada yang tahu? Apa hubungan? Anda lihat tadi, kalau sebelumnya Anda lihat ya, bahwa kalau akusin seperakar 1 X kuadrat turunannya. Akukos lawan tanda, ada minnya. Betul enggak? Min 1 per akar 1 X kuadrat. Sekarang timbul pertanyaan, apa hubungan akusin dengan akukos? Ya, apa hubungan akusin X dengan akus cos X? Ada yang tahu? Hubungannya adalah jumlahnya adalah 90 derajat atau pi per 2 radian. Buktikan. Benar enggak nih? Kita buktikan ya. Nah, ini kita misalkan dengan alfa. Ini sudut ya, ini kita misalkan dengan beta. Oke, misalkan ya. Kita misalkan alfa sama dengan akusin X, beta sama dengan akus cos X. Nah, ini yang tadi itu. Alfanya adalah sudut pusat dari sinus yang agak X. Coba, artinya ini sin dari sudut alfa agaknya X. Itu enggak, beta adalah sudut pusat dari kosinus yang agaknya X. Berarti kosinus dari sudut beta agaknya X. Jelas ini? Nah, ini sama-sama X nilainya. Sama-sama X, berarti apa tuh? Kalau sama-sama X, berarti sin alfa sama dengan cos beta. Ya kan? Sin alfa sama dengan cos beta. Baik. Kemudian Anda tahu, di kuadran pertama, cos beta itu sama enggak? Cos beta itu sama dengan sinus dari
90 derajat kurang beta, betul nggak? Halo. Sin 90 kurang X sama dengan cos X, betul nggak? Atau kita pakai beta kan? Sin 90 derajat kurang beta sama dengan lawan tanda cos beta. Halo. Nggak lupa ya. Benar kan? Sudut koordinat pertama kan itu kan 90 derajat kurang beta, jadi berlawan tanda ya. Kalau cos dari sin, berlawan fungsinya beda. Berubah, fungsinya berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin. Tangan jadi kotangan gitu, kosekan jadi sekan. Nah, sin sama dengan sin, apa yang terjadi? Halo? Sin sama dengan sin. Berarti sudutnya sama enggak? Sin sama dengan sin, sudut sama. Alfa sama dengan 90 derajat kurang beta. Berarti sini kalau kita pindahkan, alfa tambah beta adalah 90 derajat enggak? Alfa itu apa tadi? Apa yang kita misalkan tadi itu adalah alfa diganti, beta kita ganti. Coba, alfa adalah arcus sin X, dan beta adalah arcus cos X. 90 derajat adalah pi per 2 radian. Sebutin enggak? Halo? Sebutin enggak bahwa aku sin tambah aku cos adalah pi per 2? Atau dengan kata lain, aku cos adalah pi per 2 dikurangi aku sin. Sehingga aku sin turunannya seperakar 1 kurang X, ada minnya kan? Min itu yang menyebabkan ada min kalinya itu, min 1. Itu terjadi. Are you very tired, Miss? Very tired. Sangat letih. Capek ya? Yang di online ada pertanyaan? Any question? Ini berlaku semua ya. Jadi aku sin tambah aku cos adalah pi per 2 radian. Begitu juga aku tangen tambah aku kotangan juga pi per 2 radian. Aku sekan tambah aku kosekan juga pi per 2 radian. 3 pasang itu sama ya. Nah, kita lanjutkan lagi pasangan yang itu ya. Ini sekalian ya. Karena masih banyak. Ini saya supaya cepat aja ya. Ini Ctrl V aja tuh. Jadi. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang kalau Y sama dengan nih, Y sama dengan arcus tangen X, maka turunannya apa? Turunannya adalah 1/1 tambah X kuadrat. Ya. Turunannya ada ini. Nah, ini juga sama tadi. Kita ubah. Y ini adalah sudut pusat dari tangen yang harganya X. Berarti tangen dari sudut Y harganya X. Ini berubah bentuk ya. Kemudian turunan tangen apa? Tadi kita ada belajar turunan tangen adalah sekan kuadrat X. Kalau ini tangen Y apa? Turunannya adalah sekan kuadrat Y. Jangan lupa kali Y aksen. Karena Y aksen itu adalah dy pada X yang kita mau cari. Betul nggak? X turunannya apa? 1. Kalau U aksen. Ya. Halo? Jelas sampai sini? Nah, berapa Y aksennya? Y aksennya adalah 1 dibagi sekan kuadrat. 1 dibagi sekan kuadrat Y. Sekarang, apa hubungan sekan kuadrat Y dengan tangen Y? Ingat yang tadi, saya sudah tunjukkan tadi. Apa hubungan sekan kuadrat Y dengan tangan Y? Ada nggak deh? Apa hubungannya? Halo? 1 ditambah tangan kuadrat Y adalah sekan kuadrat Y. Betul nggak? Yang datang tadi kan, kita buktikan tadi. Ada kan? 1 ditambah tangan kuadrat Y adalah sekan kuadrat Y. Kita ganti. Tangan Y ini berapa? Tangan Y-nya adalah X. Kita ganti. 1 ditambah tangan Y-nya X, jadi tangan kuadrat Y adalah X kuadrat, adalah sekan kuadrat Y. Nah, ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Kita ganti, tinggal Y aksen adalah 1/1 ditambah X kuadrat. Udah, terbukti.
Sama enggak mayoritas? Oke. Begitu enggak akus kotangan, nanti belawan tanda aja lagi dia. Sehingga jumlahnya adalah pi kedua radian. Paham maksudnya? Ya, pi kedua radian. Min 1 pasti akus. Jadi nanti dari sini Anda coba buktikan ya. Tugas Anda nanti latihannya. Sebagai latihan aja buktikan kalau Y sama dengan akus tangan akus kotangan ya. Akus kotangan X, maka turunannya adalah min 1 per 1 tambah X kuadrat. Sehingga hubungannya apa tadi? Arkus tangan X ditambah arkus kotangan X adalah pi per 2 radian. Jangan lupa ya, itu hubungannya. Jelas? Belajar kalkulus memang ini ya agak. Nah, baik, kita teruskan lagi. Nah ini yang bagian akus yang terakhir ya. Sekan juga sama. Sekan X, akus sekan X maksudnya. Y sama dengan akus sekan X, maka turunannya adalah seper X akar X kuadrat min 1. Nah, ini agak lain bentuknya ya. Jauh yang ini min 1 ya. Nah ini juga sudut sama nih. Y ini adalah sudut pusat dari sekan yang agak X, sehingga sekan dari sudut Y adalah X. Oh ya, sekan turunannya apa? Ada yang tahu? Yang di online, sekan turunannya apa? Sekan turunannya adalah sekan kali tangan ya. Kalau pakai U ya kali waken. Jadi ini kita diferensialkan terhadap X sehingga terdapat sekan Y turunannya sekan Y kali tangan Y kali Y aksen, jangan lupa. X diturunkan 1 ya. X ini kita turunkan 1. Sehingga Y aksen berapa? Y aksen adalah 1 dibagi sekan Y kali tangan Y. Nah, sekan Y ini sudah tahu X nih. Ganti X aja kan. Tinggal kita cari tangan Y nya berapa. Nah, hubungannya apa? Sama yang tadi. 1 ditambah tangan kuadrat Y adalah sekan kuadrat Y. Ingat enggak? Yang tadi kita buktikan juga. Nanti turunkan. Jadi 1 ditambah tangan kuadrat Y adalah sekan kuadrat Y nya berapa? X. Sekan Y X, berarti sekan kuadrat Y adalah X kuadrat. Maka tangan kuadrat Y berapa? X kuadrat min 1. Ini lah, 1 pindah ke kanan. Sehingga tangan kuadrat Y berapa? Akar X kuadrat min 1. Kita ganti sini. Sehingga Y aksen adalah apa? Seper sekan Y nya X. Ini, sekan Y nya X. Tangan Y nya akar X kuadrat min 1. Sama? Nah, hubungannya nanti adalah sama. Kalau Y adalah arkus kosekan kalau bahasa Inggris ini CSC ya. CSC itu ini sama ya. Maka turunannya ini juga min 1 per X akar X kuadrat min 1 ya. Sehingga hubungannya juga arkus sekan Y ditambah arkus kosekan Y itu nilainya adalah bukan Y ya, X sorry. X ya. Ditambah arkus kosekan X nilainya adalah pi per 2 radian ya. Jangan lupa
ini 3 pasang ini selalu pasangannya itu adalah cos dengan sin, kemudian tangen dengan sekan, kotangen dengan kosekan. Maka nanti Anda belajar namanya integral dengan substitusi trigonometri, di mana ada cos di situ ada sin, di mana ada sin di situ ada cos. Seperti di mana ada gula di sana ada semut. Benar. Nah, begitu juga di mana ada tangen pasti ada sekan, di mana ada sekan ada tangen, di mana ada kotangen di situ ada kosekan, di mana ada kosekan di situ ada kotangen. Kosekan kotangen, kokoriko. Itu ingatnya kokoriko, kosekan kotangen. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Masih ada 15 menit. Any question? Ya, kita ada latihan soal habis ini. Saya kasih latihan soalnya deh. Ya, latihan soal. Jenuh Anda ya, jadi udah kasih latihan ya. Carilah turunan pertama ya. Carilah Y aksen atau DY per DX. Ya. Yang pertama adalah Y sama dengan X pangkat 9 kurang 8 X pangkat 7 ditambah 5 per akar 3 X, akar 3 X ya, min 6 per akar 5 X pangkat 4. Akar 5 ya. X pangkat 4. Yang kedua adalah Y sama dengan setengah X dikurang 3 pangkat 7. Ketiga adalah Y adalah, ingat majemuknya ada U aksen ya selalu ya. 3X-1, keempat adalah 4, 5 pangkat 6X plus 3. Kelima adalah Y adalah ln dari 4X plus 7. Mungkin halaman yang sama ini. 6X min 1 pangkat 5 7 Y sama dengan E pangkat F pangkat 3 8 7 pangkat X pangkat 2 9 Y sama dengan log 6/5 dari 2X min 1. Terakhir 10 Y adalah ln dari setengah X kuadrat min 3. Oke. Ini latihan soalnya. Ya, ini latihan soalnya ya. Untuk di rumah. Di setiap apa ini pasti ada latihan. Ya, bisa banyak, bisa sedikit. Oke, kalau ini sudah, saya coba saya save. Oh, ini ada di itu ya. Coba dikerjakan deh, ya. Dikerjakan.
Ya kalau paling cepat Anda foto ya, klak, satu kali petik langsung masuk semuanya. Ya, yang tercepat ya di foto. Ada pertanyaan dari yang online atau onsite? Jadi bahannya hari lumayan banyak ya. Padat. Indonesia. Pak, so Ya, ini silakan. kita latihan kita ini yang dua itu ya, yang dari sesi pertama sama sesi dua ini. Nah, Oke. dulu soal. Ya untuk soalnya itu sini sama yang satunya kan, yang tadi jam 8 itu, jam 9 gitu. Yang hari ini ya ini latihan ya. Tadi ada kasih latihan lagi. Oh ya tadi ada itu yang kontinuitas ya. Ya, kontinuitas. Ya ini waktunya kalau banyak 3 minggu. Ya. Pak, mau nanya Ya. dong. Ya silakan. Kita latihan soal yang minggu lalu sama sekarang itu kita kumpul ke email Bapak ya. Ya. Kalau format namanya gimana Pak? Tulis jangan lupa NIM, nama, sama nah, jadi pertama kalkulus 1, terus NIM namanya karena ada yang dari kalkulus 3 kan, yang dari DES juga. Jadi kalkulus 1 underscore, kemudian NIM nomor induk mahasiswa yang NIM Anda underscore nama, udah. Oh. Ya, cukup jelas? Iya Pak, kalau yang ini kita kumpul kapan ya? Ini tiga minggu saya kasih ini kan harinya nggak banyak soalnya tuh. 7 soal tambah 10, 17 soal. 3 minggu ya? Kalau yang minggu lalu? Ya 2 minggu. Oke, Ya kasih Pak, Pak. kalau cepat Anda selesai kirim aja, jadi nggak ada beban gitu. Ya, Oke. oke. Iya, makasih Pak. Ya. Jadi, masuk ke tugas mandiri, assessment. Nilainya masuk dalam assessment. Nggak ada UTS, nggak ada, langsung final. Tertulis. Ya kalau onsite nanti onsite ujiannya, tapi yang mawas adalah petugas dari BES. Saya nggak ikut. Ya, dia kembali onsite kan. Kecuali yang kemarin ini mungkin karena situasi pandemi ya mungkin online. Ya, sekarang belum. Saya izin bertanya, Pak.
Ya. Kalau yang tugas minggu lalu itu dikirim dalam bentuk PDF atau Dalam sheet PDF, ya? dalam PDF. PDF ya? Oh. Tulisan tangan, nggak usah ketik ya, nggak usah. Oke. Oh. Tulisan tangan aja. Makasih, Pak. Tuh. Oke, ini sudah. Pak, ntar videonya itu tuh ntar ada yang dibagi nggak? Ntar di grup ya. Kalau udah selesai saya itu biasanya saya upload ke YouTube, linknya saya kasih ke apa WA grup Anda. Seperti yang sebelumnya, benar kan ya? Oh iya. Oke, Sama ini makasih Pak. udah selesai semua tadi ya. Kalau itu kalau udah selesai saya save ya. Udah. Tadi adanya di itu ya, desktop. Ini biasanya kalau stopnya dimatiin aja langsung stop ya. Yang mana, Pak? Recordnya. Oh, recordnya itu bisa stop record saja, nggak apa-apa. Oh, ada stop presenting ya. Stop recording. Stop presenting atau stop recording, Pak? Ada di atas. Iya. Stop presenting lain lagi, lain. Itu lain lagi, Pak. Kalau biasanya kalau ini ya cross itu aja ya. Oke lah. Begitu saya matikan microsettingnya otomatisnya berhenti ya. kalau semuanya ya mereka akan otomatis matiin sendiri kalau semuanya keluar. Tapi kalau masih ada satu masih akan Atau lanjut. Anda kalau matiin itu bisa Anda matikan ya? Ya. Saudara Video Alex. ini saya akan hentikan. Ya matiin aja. Itu udah berhenti apa ya? Record. Tapi bisa Anda tanya sekarang. Kami tanya, saya lagi kirim materinya ke Ibu